Diduga asik bersuah foto di atas flyover, sepasang kekasih tewas ditabrak minibus di flyover Soekarno-Hatta, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Kedua korban merupakan pelajar di Kota Pekanbaru. Ferdiansyah tewas di lokasi usai terlempar dari flyover setinggi 8 meter. Sedangkan Ketsyah Arika meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Pada petugas, pelaku mengaku tidak melihat pengendara motor tersebut sehingga menabrak keduanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengemudi minibus tidak dalam pengaruh alkohol. Bahwa pengendara sepeda motor atas nama Ferdiansyah meninggal di TKP setelah terjatuh dari flyover SKA. Sedangkan yang dibonceng meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Prima Kota Pekanbaru. Itu untuk pengendara mobil yang menabrak itu dalam kondisi gimana, Nat? Sudah kami cek pemeriksaan awal, masih didapat pemeriksaan negatif bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi mabuk. Saat ini pengemudi minibus telah ditahan guna menjalani proses penyelidikan selanjutnya. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Sopir hilang kendali, mobil terjun ke parit, semua penumpang terluka. Terduga pelaku pembunuh polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap di Kampung Rawa Narkoba. Presiden Jokowi pulang pergi semobil dengan Ganjar Pranowo, hadiri HUT ke-77 PGRI di Semarang, Jawa Tengah. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Wilson Purba. Pemirsa, diduga hilang kendali, sebuah minibus jatuh ke parit sedalam 3 meter di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Akibatnya 12 orang penumpang minibus terluka. Satu unit minibus terjun ke parit bekoan sedalam 3 meter di Jalan Lintas Berangir, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Akibatnya penumpang minibus yang merupakan satu keluarga mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat minibus berwarna hitam ini melaju dari arah Ajamu menuju ke Kabupaten Asahan. Saat tiba di lokasi, minibus lepas kendali dan langsung jatuh ke parit sedalam 3 meter. Penumpang minibus yang berjumlah 12 orang mengalami luka dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Tahun saya itu dari sana dia kencang masuk, terus langsung ke Berem, masuk lagi ke paret. Itu berapa orang Pak penumpangnya Pak? Ada 12 orang sama anak-anak. Mau ke pes. Meski tidak ada korban jiwa, namun badan minibus ringsek akibat menghantam pembatas jalan. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan prajurit wanita Kostrad oleh perwira Paspampres saat pengamanan KTT G20 di Bali mendapat perhatian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika memastikan perwira Paspampres itu akan disanksi tegas jika terbukti bersalah. Mabes TNI terus mendalami kasus pemerkosaan yang melibatkan anggota Paspampres. Sanksi tegas akan diberikan, bahkan pelaku akan dipecat dari kesatuannya jika terbukti bersalah. Jadi kalau nggak salah di sidiknya di Makassar, karena korban ini bagian dari Divisi 3 Kostrad, tetapi akan diambil oleh Puspom TNI karena Paspampres, pelaku kan Paspampres, itu di bawah Mabes TNI. Jadi kan kita ambil alih penanganannya di TNI. Ya. Dugaan kasus pemerkosaan itu juga menjadi perhatian calon Panglima TNI baru, Laksamana Yudo Margono. Yudo menegaskan bahwa penegakan hukum di internal TNI akan berjalan dengan tegak.
Ya, saya belum tahu itu, nanti akan kita cek dulu ya. Karena ini matra ya darat, nanti kita kan ada puspom mat, ya ada puspom mal, ada puspom AU. Ya, nanti pasti kalau sifatnya pidana, nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di POM masing-masing matra. Sebelumnya seorang prajurit wanita dari Kostrad telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang perwira menengah Pas Pampres saat bertugas pada pengamanan KTT G20 di Bali. Pemerkosaan terjadi di salah satu hotel pada 15 November yang lalu. Peristiwa terjadi saat korban sedang beristirahat karena tidak enak badan, lalu didatangi terduga pelaku dengan dalih koordinasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI menyambangi rumah dinas calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kedatangan Komisi 1 DPR untuk mengecek data-data pribadi Yudo hingga melihat kondisi keharmonisan keluarga Yudo. Sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI menyambangi kediaman calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Kedatangan mereka untuk melakukan verifikasi faktual dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Verifikasi faktual meliputi pengecekan data-data pribadi, LHKPN, hingga kondisi keharmonisan keluarga. Selanjutnya, persetujuan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pekan depan. Komisi 1 ini kapan diserahkan ke pimpinan DPR? Langsung diserahkan hari ini. Langsung diserahkan hari ini juga, dan nanti mungkin di paripurna hari Selasa depan. Hari Selasa depan ya. Selasa depan diparipurnakan, lalu dari pimpinan DPR langsung dikirim ke istana untuk dilakukan dijadwalkan pelantikan. Kapan pelantikannya tergantung Presiden. Usai disahkan di rapat paripurna DPR, Presiden Joko Widodo akan melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang purna tugas akhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menjalankan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI Jumat kemarin, Laksamana TNI Yudo Margono langsung disepakati oleh semua anggota Komisi 1 DPR RI sebagai Panglima TNI yang baru, menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun. Laksamana Yudo Margono telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat sore. Sekitar 3 jam, Laksamana Yudo Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Semua anggota Komisi 1 DPR pun sepakat menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI baru menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun. Dalam paparannya, Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan siap dengan segala tantangan yang ada di depan mata. Yudo menambahkan evaluasi internal dan penguatan SDM akan terus dilakukan TNI. Kedepannya, Yudo berjanji tidak akan ada lagi anggota TNI arogan. Maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Terima kasih. Sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah prajurit yang tegas, namun tetap humanis. Dan disegani, tapi bukan ditakuti. Sesanti 8 wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat. TNI juga harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. Ini selalu saya tegaskan, TNI harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana. Kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimarta. Oleh sebab itu, Trimarta harus solid, kokoh dan loyal kepada bangsa dan negara. Dipadu dengan sinergitas dengan Polri, TNI akan terus menjadi kekuatan utama menghadapi segala bentuk ancaman terhadap NKRI. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo menghadiri puncak peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional di Semarang, Jawa Tengah. Jokowi dan Ganjar tampak kompak dengan seragam dan juga mengendarai mobil yang sama.
Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri puncak HUT ke-77 PGRI di Semarang. Keduanya tampak mesra mengenakan batik PGRI dan satu mobil saat tiba dan pulang dari acara tersebut. Bahkan, Ganjar sempat membagikan momen kebersamaan dengan Jokowi di akun Instagramnya. Acara bertema Guru Bangkit Pulihkan Pendidikan Indonesia Kuat ini juga dihadiri para pejabat lainnya termasuk Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim. Dalam sambutannya, Jokowi berterima kasih kepada para guru karena mengawal para penerus bangsa termasuk ketika pandemi COVID-19 menerpa. Untuk itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu guru semuanya saat pandemi. Dan terima kasih telah mengawal masa depan anak-anak kita selama pandemi. Dan terima kasih telah mengawal masa depan bangsa, negara lewat pendidikan kepada anak didik kita. PR-nya banyak, tugasnya tumpuk-tumpuk, gualake ora umum. Tapi berkat semua itu ada seorang Pak Jokowi yang bisa menjadi presiden. Ada saya yang bisa berdiri di sini. Ada Mas Menteri yang bisa menjadi menteri tentu saja. Dan ada kita semuanya karena guru. Usai acara, Jokowi dan Ganjar kemudian meninjau stand UMKM di halaman gedung, menyapa para guru dari kejauhan dan kembali masuk ke dalam mobil yang sama. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah mantan Menteri ATR BPN Ferry Mursydan Baldan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sebelumnya, almarhum ditemukan meninggal dunia di dalam mobil di basement Hotel Bidakara, Jakarta Selatan saat menghadiri acara Palang Merah Indonesia. Jenazah mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursydan Baldan, dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, Jumat malam. Keluarga dan kerabat turut mengantar Ferry menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Pemakaman Ferry dipimpin oleh Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni. Ferry dimakamkan satu liang lahat bersama dengan orang tuanya di Blok AA2. Sebelumnya, jenazah Ferry sempat disemayamkan di rumah duka di Jalan Anggrek Cendrawasih, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Presiden Joko Widodo serta sejumlah pejabat hadir bertakziah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam kepada Ibu Ferry Mursydan Baldan dan keluarga atas berpulangnya Pak Ferry Mursydan Baldan ke rahmatullah, ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga arwahnya diterima di sisinya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Beliau adalah seorang yang sangat baik. Ferry Mursydan Baldan ditemukan meninggal dunia di dalam mobil di basement Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat siang lalu. Ferry diketahui datang ke hotel tersebut untuk menghadiri acara Palang Merah Indonesia. Ferry lahir di Jakarta 61 tahun lalu. Selain pernah menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada 2014 hingga 2016, Ferry juga pernah aktif sebagai kader Golkar dan Nasdem. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.